Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Ngomongin politik di Indonesia sangat renyah. Politik di Indonesia tidak lepas dari peranan partai politik. Salah satu yang menjadi hangat diperbincangkan adalah Partai Politik Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai yang dikomandoi oleh Surya Paloh ini sedang berbenah setelah partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024 nanti. Nasdem ingin menjadi pelopor atau pemimpin koalisi, pendiri koalisi. Meskipun kita tahu koalisi yang dipimpin oleh Partai Nasdem atau dipelopori Nasdem belum juga terbentuk. Tarik ulur dengan PKS dan Demokrat menjadikan koalisi partai ini seperti jalan di tempat. Bukan hanya jalan di tempat, lebih tepatnya mungkin mandek. Bukan hanya mandek saja yang terjadi di partai ini, tapi kader-kader potensial Partai Nasdem ini banyak yang mundur. Yang pertama, ada Niluh Jelantik, tokoh wanita, tokoh pluralisme dari Bali ini yang juga menjabat Ketua Departemen UMKM DPP Partai Nasdem, memilih mundur setelah partainya mengusung Anies Baswedan menjadi Capres 2024 nanti. Wah, sudah lumayan ya. Yang kedua, Siswono Yudhohusodo, politisi senior yang sudah makan asam garam di perpolitikan Indonesia ini, memilih hengkang yang juga kemungkinan adalah berbeda pandangan politik dengan Partai Nasdem. Ibarat buah si malakama, maju kena, mundur kena. Nasdem yang semula ingin menjadi pionir dalam perpolitikan Indonesia berusaha mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 nanti. Karena apa? Karena Ganjar Pranowo yang potensial masih di bawah kendali PDI Perjuangan. Seperti hilang arah. Nasdem ini coba-coba nih tes ombak yang akan dilewatin. Ini sampai-sampai ketua umumnya Surya Paloh pernah memecat pengurus DPP Partai Nasdem, Julvan Lindan. Karena apa? Karena Julvan Lindan ini menyebut Anies Baswedan adalah antitesis dari Presiden Joko Widodo. Mungkin kelihatannya agak terkesan main aman. Sepertinya. Karena apa? Di satu sisi, Nasdem mencalonkan atau mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nanti. Anies ini representasi dari oposisi. Sementara di sisi lain, ingin main aman. Karena apa? Di kubu pemerintahan Joko Widodo banyak posisi menteri-menteri yang diisi oleh kader Partai Nasdem. Yang terbaru adalah anggota DPRD NTB Hairul Rizal, politisi Partai Nasdem ini dipecat. Karena apa? Anggota DPRD yang juga suami dari wakil gubernur NTB ini, Siti Rohmi, dipecat lantaran tidak mau menjadi calon legislatif atau caleg dari Partai Nasdem. Ini sungguh ironi. Kader Partai Nasdem, jabatannya anggota DPRD NTB pula, tapi tidak mau menjadi caleg dari Partai Nasdem. Di saat kita tahu semua orang berlomba-lomba menginginkan mungkin kehormatan apabila ditunjuk partai menjadi calon legislatif. Apakah ini pertanda bahwa orang dalam Partai Nasdem
sudah mencium penurunan elektabilitas Partai Nasdem di mata masyarakat. Malahan sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi yang juga istri dari politisi Nasdem tadi memutuskan mundur dari Partai Besutan Surya Paloh ini. Kita tidak tahu alasannya. Tapi yang jelas, Siti Rohmi ini adalah kerabat dari Kiai Haji Zainul Mazdi atau Tuan Guru Bajang yang saat ini menjadi politisi Partai Perindo. Apakah Siti Rohmi ini akan mengikuti kerabatnya tersebut? Jawabannya ada di Wagub NTB tersebut. Ini merupakan hak politik setiap kader partai politik jika ingin berpindah partai. Tapi yang menjadi sorotan adalah tarik-menarik atau tarik ulur koalisi di koalisi perubahan ini. Di satu sisi, Demokrat yang ngotot Agus Harimurti Yudhoyono harus menjadi wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Tapi tidak mau kalah, PKS dengan Ahmad Heriawannya seperti berlomba-lomba untuk bersaing mendapatkan jabatan prestis tersebut. Kita tidak tahu, ini karena potensi mungkin ya. Bahkan nama baru muncul, yaitu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur tersebut disebut-sebut akan didampingkan dengan calon presiden Anies Baswedan, calon dari Partai Nasdem tersebut. Sepertinya strategi Partai Besutan Surya Paloh ini sudah berubah arah. Dia melihat ada potensi ingin merebut suara Nahdliyin NU yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kabar tersebut, kabar yang memang mungkin bisa dibilang agak mengejutkan tersebut, bukan tanpa hambatan. Pihak Demokrat yang percaya diri karena elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono lebih tinggi dibandingkan Khofifah Indar Parawansa tersebut, Gubernur Jawa Timur ya. Mereka mengatakan Anies tidak akan menjadi presiden jika berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa. Sebaliknya, mereka menyebut akan lebih besar kemungkinannya Anies meraih kursi presiden jika berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Wah, promosi kayaknya. Namun, Nasdem sepertinya menggunakan segala cara agar Anies Baswedan, capres yang diusungnya, capres yang memang dibanggakannya, bisa mampu merebut suara terbanyak di pemilu 2024 nanti. Banyak yang dilakukan oleh Partai Nasdem dengan menggalang basis-basis suara dari mulai ex-HTI, mantan Front Pembela Islam, hingga komunitas-komunitas non-muslim, semua dijajaki. Dan juga mereka sekarang sepertinya sudah mulai melirik suara Nahdliyin, suara NU, penjaga NKRI, untuk memperoleh suara di pemilu 2024 nanti. Nasional Demokrat ini partai yang sebelumnya berkilau di pemilu 2019 kemarin. Partai baru ini mampu mendapat tempat di masyarakat. Hanya saja karena ego ingin menjadi pelopor, ingin menjadi pionir calon presiden, sekarang berubah menjadi partai yang gamang. Partai yang berusaha menjadi partai yang baik-baik saja. Nasdem sekarang sudah melirik Khofifah, NU-nya. Itulah sekelumit ironi Partai Nasional Demokrat, partai Rising Star, partai yang memang banyak
digaungkan oleh anak muda, partai baru yang mempunyai nasionalisme tinggi, sekarang berubah karena hanya mendukung calon presiden yang mempunyai sebutan Bapak Politik Identitas. Seperti apa strategi Nasdem berikutnya? Sampai ketemu lagi di konten-konten Tampol berikutnya. Salam Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.